Faslun fi nawaqidul wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharain amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya fi nawaqidil wudu'i, yang menerangkan tentang penjelasan perkara-perkara yang merusak wudu. Maksudnya perkara yang membatalkan wudu. Al-musammati, yang disebut aidon juga bi asbabil hadathi, dengan nama sebab-sebabnya hadas. Jadi hadas itu ada dua ya, hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil mewajibkan wudu, hadas besar mewajibkan mandi. Ya, ingat-ingat. Qauluhu walladhi yunkidu. Walladhi, adapun perkara, yunkidu yang merusak, ay maksudnya yubtilu, yang membatalkan, al wudu'a, akan wudu, itu khamsata asya'a, ada 5 perkara. Kalau di takrib, ntar teman-teman cek, itu bukan khamsah tapi sitah, 6 ya, sitata asya, ada 6 perkara. Ini ada beberapa yang beda emang ya, tapi intinya sama, tulisannya sama. Ahaduha, adapun yang pertamanya, yang pertama yang menyebabkan batalnya wudu atau rusaknya wudu, itu ma sesuatu kharaja, yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 jalan. Ay maksudnya al kubuli, kubul itu berarti jalan depan buat pipis, wad duburi, dan dubur jalan belakang berarti buat buang air besar. Harus ditekan, kalau nggak ditekan jadi nggak enak. Min mutawadiin, dari orang yang punya wudu. Nggak cuma sampai di situ, tapi juga hayyin, yang hidup, wadihin, yang jelas kelaminnya. Emang ada orang yang nggak jelas kelaminnya? Ada. Mu'tadan, baik secara adat, kebiasaan atau normal, karena adanya apa al-khariju, yang keluar tersebut, kabaulin, seperti kencing, wagoitin, atau BAB, tokai, au nadiron, atau jarang, maksudnya jarang terjadi, atau bahkan bisa dibilang kemungkinan kecil terjadi. Kadamin, seperti darah, jarang banget orang keluar pipis darah. Kalau keluar darah bisa jadi ya, kalau ambien, nah itu keluar darah. Wahaso, dan juga kerikil, nah, jarang terjadi tuh orang pipisnya kerikil. Tapi kalau dia punya penyakit kencing batu, nah itu bisa keluar kerikil, tapi nggak bisa pakai es, ntar jadi batu es. Najesan, baik yang najis, kahadihil amsilati, seperti contoh-contoh ini, autohiron, atau yang suci, kadudin, seperti ulat ya. Jadi baik yang normal, baik yang nggak normal, baik yang suci atau yang tidak ya. Kalau suci misalnya ulet, ada orang cacingan,
ya, nggak keluar yang keluar cacing, uget-uget, nah, ya tetap batal wudunya. Ya. Illal mania, kecuali air mani. Kalau dalam madzhab kita Syafi'i, air mani suci ya. Kalau beberapa madzhab yang lain, misalnya madzhab Hanafi, ada yang berpendapat najis. Al-kharija, yang keluar biihtilamin, dengan sebab mimpi, min mutawaddiin, dari orang yang punya wudu, mumakkinin, yang menetap, makadahu, akan tempat duduknya, maksudnya pantatnya itu menetap, minal ardi, pada tanah atau pada lantai. Fala yunkidu, maka tidak rusak atau tidak batal. Jadi pengecualiannya orang yang keluarnya itu air mani. Jadi kalau air mani tidak najis. Nah, air mani juga tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi, maksudnya gitu. Nah, yang kayak begitu dia tidak merusak wudhunya, tidak batal wudhunya, tapi wajib mandi. Nah, begitu pula dengan orang yang dia punya wudhu, dia duduk dengan pantat menetap di lantai, ya. Jadi gampangnya sila lah, bukan duduk kayak teman-teman duduk misalnya kayak sholat, kan itu pantatnya ngangkat ya. Wal muskilu, dan adapun orang yang muskil, maksudnya khunsa. Khunsa berarti orang yang punya alat kelamin dua, alat kelamin ganda, bukan berkepribadian ganda, bukan. Beda ya. Kalau orang yang berkepribadian ganda kan, ya maksudnya kayak banci ya. Dia laki tapi gayanya perempuan, atau sebaliknya, perempuan tapi gayanya laki, itu pribadiannya ganda. Ini mah bukan, emang dia punya alat kelamin dua, ya, punya zakar, ya, alat kelamin laki-laki, punya farji, alat kelamin perempuan. Ada kalanya dua-duanya fungsi, ya. Ada kalanya salah satunya yang fungsi, yang satu enggak. Kalau dua-duanya fungsi, tetap nanti ada yang dominan. Misalnya zakarnya yang keluar pipis, maka dia dominan sama laki-laki. Kalau farjinya yang keluar pipisnya, maka berarti yang dominan adalah perempuan. Nah, yang dimaksud itu ya. Jadi orang yang unsa di sini muskil, bukan wanita jadi-jadian, bukan. Ya, bukan laki-laki jadi-jadian, bukan juga. Nah, adapun orang yang muskil, ya unsa, innama yantaqidu, hanyalah bisa rusak atau batal apa wudu'uhu, wudu'nya dia, bil khariji, dengan sebab keluarnya sesuatu, min farjaihi, aslinya adalah farjaini, dua alat kelamin, ya, nunnya dibuang, min farjaihi, dari dua alat kelaminnya, jami'an, halnya, singkatannya alif, secara boleh keseluruhan. Jadi kalau untuk khunsa, dia itu bisa dikatakan batal wudunya kalau dua alat kelaminnya sama-sama mengeluarkan sesuatu, ya. Jadi misalnya farjinya keluar, zakarnya keluar, maka batalah dia, gitu ya. Dulu pernah saya sampaikan kasus ini sampai sekarang masih terjadi, teman-teman. Ya, terakhir itu yang pemain voli itu, Platnas itu. Dan teman-teman searching di Google ya. Itu ada sampai seorang pemain voli tim nasional, udah ikut pelatnas, bahkan udah ikut beberapa kali juara. Akhirnya dia memutuskan sebagai laki-laki, ya, karena dia punya alat kelamin ganda, emang laki sama perempuan, tapi yang lebih dominan laki-laki. Kemudian dia operasi, sekarang jadi laki-laki, daftar di angkatan, jadi tentara sekarang. Belum lama kok, masih 2022-2023. Teman-teman cek tuh di Google. Dan kasus seperti itu banyak ya. Jadi untuk yang membatalkan wudhu, ya, yang pertama adalah keluarnya sesuatu baik dari jalan depan, kubul, atau dari jalan belakang, dubur, ya. Baik itu najis, ya, yang biasa keluar, atau yang suci. Tapi kalau yang suci tadi kecuali mani, ya.
Maksudnya yang suci misalnya tadi ulet, misalnya cacing yang keluar gitu ya. Atau sesuatu yang najis, najis jelas air kencing misalnya. Baik itu secara adat, kebiasaan umum, air kencing, gitu ya. Baik juga yang di luar kebiasaan. Misalnya tadi contohnya misalnya kerikil, darah, itu tetap membatalkan wudhu. Ya. Jadi setiap sesuatu yang keluar dari kubul atau bubur itu belum tentu najis juga. Ya. Kalaupun najis, najisnya kita lihat dulu dia secara ainiyah bukan. Misalnya kayak air kencing. Kalau air kencing emang najisnya ainiyah, maka dia nggak bisa disucikan. Tapi kalau misalnya yang keluar cincin, ada orang dalam cincin, keluarlah dari duburnya itu cincinnya tersebut. Keluarnya itu najis, tapi dia bisa disucikan karena cincin itu bukan najis ainiyah. Dia secara hukum aja, secara hukumnya dia najis. Jadi kalau kita udah suciin, cincin itu boleh dipakai lagi, gitu. Ya, nah inilah yang kemudian dijadikan hukum apa tuh kalau kopi itu luwak ya, kopi luwak. Jadi biji kopinya dimakan sama luwak, luwaknya Nah kemudian difatwakanlah kalau yang keluar biji kopinya itu masih utuh, maka otomatis biji kopi tersebut bisa disucikan karena memang ainiyahnya suci. Ya, dia menjadi najis karena keluar dari duburnya si luwak, ya kan? Nah najisnya itu najis hukmiyah, bukan ainiyah. Makanya secara air dia suci dan bisa disucikan. Maka kemudian kopi tersebut diseduh lah ya dan seterusnya. Tapi kalau biji kopi itu yang keluar retak, ya, atau biji kopi yang keluar itu pecah, berarti kan ada kemungkinan biji kopi tersebut yang dimakan sama luwak ya bercampur dengan najis luwak yang ada di dalam, kan gitu. Maka otomatis ketika keluar dihukumi najis karena ada potensi di mana kopi yang pecah tadi atau kopi yang retak tadi keluar dari dubur luwak dalam keadaan najis. Jadi sama aja seperti ya, beda kalau dia masih utuh, gitu. Ya tapi kan kita nggak bisa negesin ya. Ini yang dijual kopi luwak ini masih utuh apa udah retak gitu. Kan itu nggak bisa. Nanti kita menanya sama pabriknya, nah, ini utuh apa enggak ini? Gitu. Tapi kita husnuzon aja. Nah kalau kita balik ke kaidah fikih, ya udah kita nahkumu bizoahir wala bisaroir. Udah kita hukumin secara zohir. Si PT ya, si PT-nya, si pabriknya mengklaim bahwa kopi ini diambil dari kopi yang utuh, ya, biji kopi yang utuh yang keluar dari luwak. Ya udah kita ambil itu aja. Ntar masalah ternyata ada yang pecah, ada yang retak ya namanya pabrik kan, nah, itu urusan dia sama Allah, gitu. Kita hanya bisa menghukumi secara zahir, ya. Nah, jadi balik lagi untuk pertama yang membatalkan wudhu adalah suatu perkara yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, ya, kubul maupun dubur. Wasani dan adapun yang kedua itu an-naumu tidur ala ghairi hayati pada atau atas selain keadaan atau kondisi al-mutamakkini yang menetap. Wa fi ba'di nusahil matni dan adapun pada sebagian naskahnya matan, maksudnya teks yang lain ya, itu ziyadatun ada tambahan minal ardi, lafat minal ardi artinya pada tanah, maksudnya mutamakkinin minal ardi. Nah kalau yang kita pakai ini cuma mutamakkinin doang, ya nggak ada ardinya. Kalau teman-teman nanti belajar takrib yang lain, mungkin ada lafadznya mutamakkinin minal ardi. Fil ardi itu pada tanah atau pada lantai. Bimakadihi dengan tempat duduknya. Wal ardu adapun tanah atau lantai itu laisat dikoyidin, bukanlah menjadi batasan. Jadi tanahnya sendiri atau lantainya sendiri bukan menjadi batasan itu. Jadi intinya si orang tadi, adapun tanahnya sendiri, yaitu bukan koyitnya, gitu. Tapi yang dimaksud di sini, yang difokuskan di sini adalah orang yang tidurnya sendiri. Makanya ada yang pakai minal ard, ada yang nggak pakai fil ard. Karena intinya adalah
mutamakininnya, menetapnya dia, gitu ya. Pantat yang menetap pada posisi tidurnya dia itu yang duduk. Wa kharaja, arti aslinya keluar, ya, maksudnya pengecualian. Wa kharaja, dan ada pun pengecualian. Bil mutamakini, dengan lafaz mutamakini, tadi itu yang di atas, menetap artinya. Itu mah sesuatu, maksudnya keadaan. Launama, yang jika tidur. Qaidan, halnya, singkatannya alif, atau dalam keadaan duduk. Ghairu mutamakinin, yang tidak menetap pantatnya. Jadi pengecualian orang yang duduk dengan menetap, ya tentunya mafhum mukhalafahnya, kebalikannya adalah dengan duduk tidak menetap, ya, pantatnya nggak menetap. Aunama, atau tidur. Iman, dengan berdiri. Duduk yang menetapkan pantat di lantai itu ya duduk sila itu, ya, jadi kalau duduk kakinya ngangkat, kita gini ya, duduk gini nih, kan suka ada duduk gini ya. Atau kalau laki-laki yang suka sholat Jumat, duduknya biasanya dengkulnya digabungin, kan gini nih. Nah, ini angkat nih, ya. Nah, tidur gini batal. Atau ngangkat satu aja gini, kan pantatnya nggak nempel pas sama lantai, ya. Maka posisi kayak gitu kalau ketiduran batal wudunya. Kalau nggak tidur nggak apa-apa, tapi kalau ketiduran batal wudunya. Makanya hati-hati yang laki-laki kalau sholat Jumat, ya. Kalau lagi sholat Jumat, ya, tidur sila, ya, jangan sampai kaki kita ngangkat. Kalau ngangkat ya udah, berarti ya batal wudunya, harus keluar wudu lagi. Sebagian biasa orang kayak gitu omahnya pas komat, ya kan, lo baru lo, itu repot tuh. Nah, apalagi kalau langsung bangun. Makanya dulu saya sampaikan hati-hati kalau bangunin orang yang lagi tidur tuh, ya. Emang konsekuensi sholat Jumat itu agak berat. Makanya kalau khotib-khotib yang paham, yang ngerti, ya sholat Jumat ceramahnya nggak lama-lama, ya, 20 menit, 15 menit, dan selesai langsung. Au ala qafahu, atau dengan terlentang. Walau mutamakinin, walaupun menetap pantatnya itu. Orang kalau tidurnya terlentang kan berarti pantatnya nempel, ya, nempel di lantai, tapi lubang duburnya kagak, gitu. Makanya disebutin wika usahi, ya, al ainani, pengikatnya mata itu ya dubur itu, lobangnya itu. Jadi bukan masalah pantatnya, lobangnya. Kalau kita duduknya sila kan lobangnya mepet, ya. Coba deh teman-teman deh, mau kentut aja duduk sila kan susah. Ini ada teman kita nih kan, dempet nih di belakang gitu kan. Kan pasti kaki kiri atau kaki kanan belok dulu, ya kan. Prot, gitu kan. Coba dalam keadaan sila, oh itu tersiksa itu, ya. Kentut dalam keadaan duduk sila itu tersiksa banget. Makanya kita harus miring, entah paha kanan kita, entah paha kiri kita yang miring, atau kita angkat kaki sekalian bisa gitu. Itu memudahkan. Nah, makanya karena sebagai wika, ya, sebagai tali pengikat, ya, antara mata sama dubur, makanya kata Nabi kalau mata kita ngelihat, kalau mata kita melek, kemungkinan dubur tertutup. Tapi kalau mata itu tertutup, maka dubur terbuka. Makanya ketika orang duduk lalu dia tidur, kan berarti matanya tertutup. Kalau pakai teorinya berarti duburnya terbuka. Berhubung dia duduknya mutamakinin maq'adahu, yang dia duduk dalam keadaan menetap pada tempatnya, pada lantainya, maka dubur itu tetap tertutup, gitu. Paham ya? Makanya ketika orang tersebut tidur dalam keadaan duduk yang duburnya tetap nempel di lantai dan dihukumi tertutup, wudunya nggak batal. Wasalisu, dan adapun yang ketiga yang menyebabkan batalnya wudu itu zawalul akli, hilangnya akal. Ai al-ghalabatu, hilangnya fungsi alaihi, pada akal. Nah, jadi dijelasin nih. Sebab orang kehilangan akal nggak mungkin, ya. Kan akal tetap ada, gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah hilangnya fungsi akal. Karena kalau akal masih ada, nggak mungkin enggak. Cuman berfungsi apa enggak, kan gitu. Makanya
Kita kan sering nyebut orang, oh, orang dasar nggak ada otak gitu. Sampai sebelnya kita sama orang kan, dasar orang nggak punya otak. Kan kalau dipikir salah ya. Mana ada orang nggak punya otak? Masa otaknya berceceran di jalan itu nggak mungkin. Ya, pasti dia punya otak, cuman kadang dipakai gitu ya. Jadi kehilangan fungsi otaknya. Nah, jadi yang dimaksud zawalul aqli di sini adalah orang tersebut kehilangan fungsi akalnya. Sebab apa? Bisa kering dengan sebab mabuk, au marodin atau sakit. Bisa jadi karena dia mabuk. Ya, mabuk di sini bukan mabuk perjalanan, mabuk karena minum khamr, ya, minum minuman keras. Baik sedikit ataupun banyak, ya itu udah dihukumin hilang akal. Karena ada juga, tapi Pak Ustadz saya mah walaupun minum nggak sampai mabuk, nggak ada ceritanya. Hukum agama minum seloki ke, minum segelas ke, minum sebotol, tetap dihukumi saker, ya, tetap dihukumi mabuk. Lah buktinya apa? Ketika dia sholat nggak sah sholatnya, gitu. Jadi hati-hati teman-teman yang baru mulai ngaji misalnya. Ntar ada ketemu tuh orang kayak gitu, ya gue kan minum gak sampai mabok. Jadi terus kemudian dia berdalih, kan yang dosa itu mabok. Nah, itu namanya orang goblok pintar ngomong. Orang goblok tapi pintar ngomong. Kan gue kagak mabok, yang dilarang agama kan mabok ya kan, alasannya gitu. Padahal enggak, dalam agama itu minumnya itu yang dilarang, bukan masalah mabok. Ya mau minum mabok karena gak ada urusan. Ya, khamr itu mau sedikit, mau banyak, mau diminum, mau dihisap, mau dia legas, model padat, ya ditelan misalnya pil gitu dan sebagainya, tetap hukumnya khamr, tetap hukumnya dosa gitu. Dan itu najis ya. Kullu muskirin khamrun, setiap perkara yang memabukkan disebut khamr. Wa kullu khamrin haramun, dan setiap perkara yang disebut khamr tadi, perkara yang memabukkan tadi, maka hukumnya haram. Au jununin atau sebab gila, au igma'in atau sebab ayan, au ghairi dzalika atau selain hal tersebut. Ya, makanya ada beberapa ulama yang enggak mengkategorikan tidur sebagai penyebab batalnya wudhu. Ya, kalau di sini kan tadi yang kedua tidur ya. Nah, nanti teman-teman buka kitab yang lain misalnya gitu ya. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua langsung zawalul akli, hilangnya akal. Loh, kok di takrib di Fathul Qorib ada yang kedua itu bukan zawalul akli, ya, bukan langsung hilang akal, tapi yang kedua naum dulu, tidur dulu gitu. Karena ulama tadi ya yang mengkategorikan yang kedua langsung zawalul akli, yang mana hilangnya akal langsung masuk ke kategori kedua sebab ya, hadasnya seseorang, batalnya seseorang, karena dia memasukkan tidur ya, naum dalam kategori zawalul akli. Ya, orang yang tidur kan otomatis hilang akal kan, gitu. Makanya nggak perlu disebutin lagi. Nah, kenapa di Fathul Qorib disebutin, di takrib disebutin? Karena zawalul akli dalam bentuk naum, hilangnya akal dalam bentuk naum itu ada pengecualian, yaitu tadi yang kita bahas. Ketika dia tidur yang mumakinin makadahu, yang dia itu bertempat dengan sesuai tempat duduknya. Sementara kalau zawalul akli, hilangnya akal sebab saker, sebab dia itu mabok, au junun atau sebab gila, ya, au marodin atau sebab sakit, ya, misalnya dia jatuh gitu ya, pingsan tiba-tiba, itu kan sakit ya, atau dia sebab ikmah, ayan dan sebagainya, itu nggak ada pengecualian. Gak ada pengecualian yang mutlak, ya, paham saja ya. Makanya dipisahlah dalam kitab takrib, dalam kitab Fathul Qorib. Untuk naum sendiri, untuk zawalul akli sendiri. Tapi nanti kalau teman-teman bahas kitab yang lain mungkin disatukan, gitu. Terus yang keempat, warobiu, adapun yang keempat yang membatalkan wudhu atau merusak wudhu itu lamsur rojuli, bersentuhnya kulit laki-laki, al-mar'ata akan perempuan, al-ajnabiyata yang berbeda atau berlainan, ghairul mahrami yakni yang bukan mahram, maksudnya haram nikah ya, walau mayyitatan, walaupun mayyit atau walaupun sudah mati. Tetap walaupun mayit yang kita sentuh kalau bukan mahram batal. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud
birrojuli dengan lafadz rojul, maksudnya laki-laki, wal mar'ati dan mar'ah perempuan, itu zakarun adalah laki-laki, wa unsa dan perempuan, balagho yang balik keduanya, hadda syahwati akan capaian batas syahwat atau mencapai batasan syahwat, urfan secara umum. Makanya ada beberapa ulama mazhab yang mengatakan kalau dia nggak menyebabkan syahwat, walaupun balik ya belum batal wudunya. Ada beberapa ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Misalnya ya, kalau kita pakai ukuran balik kan 15 tahun maksimal ya. Nah perempuan itu teman-teman beda sama laki-laki, baliknya lebih cepat. Ya, perempuan itu setarnya dari umur 9. Makanya kelas 5 atau bahkan kelas 4 itu dia udah balik, udah head. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 dia udah head. Beda sama laki-laki. Ya, laki-laki kelas 5, kelas 6 ya masih main bulu. Masih main lari-larian telanjang, belum malu. Ya masih kayak perempuan kelas 5 udah mulai malu dia. Kelas 6 udah mulai malu. Ya. SMP lagi loh, bapak malu dia, mana-mana pakai kerudung. Apalagi kalau ketemu Pak Ustadz malu. Tapi kalau laki-laki enggak, kelas 1 SMP itu masih cengenges, masih senang-senang. Beda daya pikirnya, ya, tingkat metabolisme tubuhnya, tingkat kedewasaannya itu beda. Perempuan itu cepat gitu ya. Nah makanya kalau seandainya ada perempuan balik usia 10 tahun, ya, kalau sekolah ya berarti kelas 4, kelas 5, bisa jadi si perempuan ini enggak membawa syahwat ya kepada laki-laki yang bersentuhan dengannya. Misalnya laki-laki yang bersentuhannya kita lah gitu ya. Kita yang usianya udah 20, 25, 30. Nah kita bersentuhan sama dia nggak ada syahwat. Ada beberapa ulama dari mazhab kita yang Syafi'i nggak batal wudhu kita. Karena si perempuan yang kita sentuh itu belum membuat kita syahwat. Gitu. Dan dia sendiri nggak memungkinkan untuk membuat syahwat orang lain. Tapi kalau si perempuan itu usianya 17, 18, 19, 20, apalagi ABG, ya udah tamyiz, udah bisa bedain yang baik yang buruk, ya udah bisa senang laki-laki lah gitu ya, udah mulai senang lawan jenis dan sebagainya, maka dihukumi batal. Tapi ala kulli hal secara umum ya, secara umum kalau dari mazhab kita Syafi'i mau pakai syahwat nggak pakai syahwat tetap batal. Kalau secara umum ya. Tapi kalau kita klasifikasi lagi secara detail, sebetulnya nggak semua. Karena ada beberapa ulama yang berpendapat kalau si perempuan tidak membuat syahwat maka nggak batal. Sama seperti mazhab Maliki, dulu pernah saya sampaikan ya. Maliki, mazhab Hanafi juga gitu sama. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu mengartikan lamas tumunisa, salah satu yang menyebabkan hadas, batalnya wudhu, yaitu lamas tumunisa, menyentuh perempuan. Mazhab Maliki itu mengkategorikannya, menafsirkannya adalah bersentuhan dengan syahwat. Nah, mazhab Maliki. Jadi kalau bersentuhan tanpa syahwat nggak batal walaupun seumuran. Gitu. Nah, kalau mazhab Hanafi lebih detail lagi, lebih ekstrim lagi. Menurut mazhab Hanafi, lamas tumunisa di situ bersentuhan dengan lawan jenis di situ dengan perempuan kalau laki-laki, yang dimaksudnya adalah hubungan badan, jima. Artinya kalau cuma bersentuhan doang, ya, tanpa ada hubungan badan, tanpa ada jima, maka hukumnya tetap tidak batal. Jadi yang ketat itu mazhab kita Syafi'i, ya, tidak menafsirkan lamas tumunisa di situ, ya, bersentuhan di situ dalam artian pakai syahwat atau dalam artian hubungan badan. Mau pakai syahwat nggak pakai syahwat, mau hubungan badan nggak pakai hubungan badan, pokoknya kalau menyentuh yang bukan mahram hukumnya batal wudhu. Wal muradu dan adapun yang dimaksud bil mahrami dengan mahram, siapa yang dimaksud dengan mahram sih? Ini supaya gak gagal paham. Itu man adalah orang harumah yang dia haram apa nikahuha menikahinya. Orang yang haram kita nikahin maka itu disebut mahram. Li ajli nasabi, baik karena adanya ikatan nasab, ya berarti keturunan ya, adik kita, kakak kita,
bibi kita, ya. Kalau perempuan ya berarti mamang, om kita, uwa, ya. Au rodoin atau sepersusuan. Waktu kita bayi, ya kebetulan tetangga kita ibunya nggak punya air susu ibu, ya kemudian disusuinlah anaknya itu pada ibu kita. Nah, maka kita sama tetangga kita itu sepersusuan, jadi mahram, haram nikah. Ya. Jadi mahram di sini bukan hanya sekedar keturunan doang ya. Au musoharatin atau karena pernikahan, musoharoh. Haram karena pernikahan. Misalnya kita nikahin istri kita yang laki-laki, maka adik ipar kita jadi mahram. Nah, begitu pula dengan perempuan. Perempuan nikah sama laki-laki, maka kalau suaminya punya kakak atau adik laki-laki, maka dia jadi mahram. Ya, itu mahram musoharoh. Wa qauluhu, dan adapun perkataan beliau, maksudnya musonef, lanjutannya bukan cuma bersentuhan doang, tapi min ghairi hailin, dengan tanpa adanya penghalang. Jadi kalau bersentuhannya pakai penghalang nggak batal wudu, tapi kalau bersentuhan tanpa penghalang batal wudu. Yukhriju, yang mana itu dikecualikan atau pengecualiannya boleh, itu yukhriju dikecualikanlah apama perkara sesuatu laukana yang seandainya ada hunaka padanya, maka ada pengecualian dari lafaz tersebut ya, min ghairi hailin, dengan tanpa adanya penghalang. Apa tuh pengecualiannya? Ya hailun, yaitu penghalang itu sendiri. Fala naqdo, maka tidak membatalkan, tidak merusak ya, orang yang dia itu bersentuhan dengan penghalang baik kepada lawan jenis, hina idin, pada saat tersebut. Nah, jadi ada mahram mu'abbad ya, ada mahram mu'aqqad ya. Saya nggak usah jelasin itu, teman-teman bingung. Intinya ada mahram yang dia itu selamanya, ada yang mahramnya musoharoh tadi ya, mahram karena ikatan pernikahan. Kalau mahram yang musoharoh itu bisa putus ya, tapi kalau mahram yang mu'abbad karena kita nasab keturunan itu nggak bakal putus sampai hari kiamat ya. Misal kita punya adik, kita punya kakak, itu sampai hari kiamat nggak boleh dinikahin. Kita punya bibi ya, kalau yang laki-laki, perempuan punya paman, punya uwa, punya le, punya pakde ya. Kalau yang laki-laki punya bude, itu mahram yang secara nasab sampai hari kiamat nggak boleh dinikahin ya. Nah, kalau yang mahramnya musoharoh karena pernikahan, itu bisa putus kalau seorang suami cerai sama istrinya. Jadi katakan seorang suami ya, dia nikah dengan seorang perempuan. Perempuannya ini, istrinya ini punya adik perempuan juga. Selama si perempuan sama si suami tadi ya, yang menjadi istrinya ini terus, maksudnya nggak cerai, nggak meninggal, maka adik perempuannya itu kan ipar ya, iparnya dia itu yang menjadi mahram ya. Tapi ketika seandainya si suaminya ini menceraikan istrinya atau istrinya meninggal ya, maka nggak lagi jadi mahram. Jadi andai kata si suami mau nikahin adik iparnya itu boleh, tapi kalau misalnya istrinya masih hidup nggak bisa gitu. Itu yang dimaksud dengan mahram musoharoh ya. Nah, yang ingin saya tegasin di sini, saya sering nyampein sih ya, buat laki-laki dan perempuan, teman-teman hati-hati. Kelak nanti yang laki-laki nikah dengan perempuan ya, kan nikahnya sama perempuan ya, rencana bener ya. Nah, yang perempuan nikah sama laki-laki ya, rencana gitu ya, baik pak ya. Nah, maka ingat, laki-laki atau perempuan yang kita nikahin dasarnya bukan mahram. Ingat, justru dia kita nikahin karena dia bukan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahin. Adik kita, kakak kita, ya tadi saya sebutin ya, bapak, ibu, ya kakek, nenek, terus ke atas tuh ya, paman, bibi, uwa dan sebagainya. Nah itu haram dinikahin, makanya disebut mahram.
orang yang haram dinikahi. Tapi kalau suami bagi seorang perempuan atau istri bagi seorang laki-laki kan dinikahi, ya kan? Maka hukumnya dia bukan mahram. Yang andai kata kita bersentuhan sama dia tanpa hail, ya, tanpa adanya penghalang, maka batallah wudhu kita. Nah, ini sekarang zaman medsos masalahnya. Banyak yang orang gagal paham. Tapi itu si artis kok kagak? Iya, artisnya beda mazhab. Ya, saya nggak usah sebutin artis ya. Ada artis dia mazhabnya Hanafi, dia mazhabnya Maliki, dia gak batal. Kan tadi saya sampaikan, ya. Menurut mazhab Maliki, kalau bersentuhannya enggak syahwat, enggak batal wudhunya. Kalau menurut mazhab Hanafi, kalau bersentuhannya bukan hubungan badan, nggak batal wudhunya. Nah itu si artis itu Hanafi atau si artis itu Maliki. Lah kita ngefans sama artis itu. Kita lihat IG-nya, kita lihat Facebook-nya, kita lihat YouTube-nya. Berangkat ke masjid, berangkat ke musola, cium tangan istrinya, bersentuhan, langsung sholat tuh. Si artis yang kita senangin itu, kok bisa langsung sholat? Terus kita ikutin. Padahal kita mazhabnya Syafi'i, dia kagak bisa. Dia nggak tahu tuh artisnya mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau nggak punya mazhab, nggak tahu juga, ya. Atau nggak ngerti ilmu, nggak tahu juga, ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, hadisnya sama teman-teman, hadisnya sama. Pendapatnya mazhab Maliki, pendapatnya mazhab Hanafi. Ini biar teman-teman nggak gagal paham. Kenapa kok menurut beliau-beliau, menurut ulama mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah, termasuk mazhab Imam Ahmad ya, Imam mazhab Hambaliyah, kenapa kok nggak batal wudhunya? Karena Rasul itu pernah ketika dalam sholatnya Allahu Akbar, dia sholat itu pas sujud, Nabi pas lagi sujud itu nyolek kakinya Sayyidah Aisyah. Rasul itu punya rumah kagak kayak teman-teman gede, yang kalau sholat mau di mana aja enak. Rasul itu punya rumah cuma 4x4, yang sekarang jadi makom beliau ya, jadi makbaroh, jadi raudhahnya beliau. Itu rumahnya 4x4. Bisa teman-teman bayangin, tempat tidur di situ, dapur di situ, kan gitu ya. 4x4 kan lebih segini kurang lebih ya. Ya enggak? Di sini 4, situ 4 agak gede. Bisa kita bayangin ini perabotan bahasa kita ya. Ini lemari, bisa gitu. Ini tempat masak. Berarti tempat tidur Rasul itu sempit banget. Nah, kalau Rasul sholat malam, sholat tahajud, itu sama Sayyidah Aisyah berbagi. Nah, Sayyidah Aisyah itu kakinya menjulur. Sholatnya Rasul itu lama. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat. Surat yang dibaca, surat-surat panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nggak kayak kita, surat langganan. Ya, kulhu inataina, kulhu inataina. Nah, makanya Sayyidah Aisyah ketika tidur kakinya menjulur, lama masih kuat. Nah, ketika Rasul sujud, dicolek kakinya, tak, dikasih kode. Sayyidah Aisyah kemudian apa tuh kalau bahasa kita? Nekuk. Nah, nekuk kakinya. Sehingga Rasul bisa sujud. Sujudnya Rasul juga lama. Jadi nekuknya Sayyidah Aisyah juga bisa lah lama. Terus sujud lagi Rasul, masih nekuk tuh Sayyidah Aisyah. Terus kemudian ketika Rasul berdiri, Sayyidah Aisyah kakinya julur lagi. Begitu aja terus. Nabi baca lagi Fatihah ya, baca lagi suratnya panjang, bukan kayak kita. Ya, ruku, iktidal dan seterusnya, kemudian sujud lagi, dicolek lagi kakinya Sayyidah Aisyah, kemudian nekuk lagi. Nah, itu kisahnya begitu ya. Hadisnya sama itu, sama hadisnya. Terus hadis yang kedua, Rasul itu suatu ketika pernah pergi berdakwah, pernah pergi ke masjid untuk menunaikan sholat, itu mencium kening istrinya, mencium jidat istrinya. Itu dua hadis yang menjadi patokan batalkah wudhu seseorang ketika bersentuhan dengan yang bukan mahram. Ya, dalam hal ini contohnya Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah sebagai istri beliau. Nah, itulah pendapatnya mazhab Maliki dan Hanafi serta Hambali. Nah, pendapat yang kita pakai dari kalangan ulama mazhab Syafi'iyah mencoba mengkritisi. Oke lah, ya, Rasul ketika mencolek nggak mungkin dalam keadaan sahwat. Dia dong lagi sholat ya, lagi sholat nyolek istrinya kan tujuannya supaya nekuk, ya kan? Beda sama Mas Andi, nyolek tujuannya ngasih kode. Ya, beda ya, udah belum tahu dari kita. ada kodenya. Jadi udah beda tuh ya. Nah, kalau nyoleknya karena sahwat kan jelas batal. Oke lah kita nggak sampai ke situ.
Apalagi pakai mazhabnya Hanafi, hubungan badan. Nggak mungkin orang harus lagi sholat. Itu kan, berarti nyoleknya itu nggak mungkin ke syahwat, nggak mungkin juga karena hubungan badan. Jelas, oke lah pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki bisa diterima sampai di situ. Tapi perlu dikritisi juga. Ya, perlu dikritisi juga menurut mazhab kita yang Syafi'i. Jangan-jangan yang disentuh Rasul itu hail. Jangan-jangan yang disentuh Rasul itu penghalangnya. Maksudnya Sayyidah Aisyah saat itu pakai celana, pakai rok. Jadi yang disentuh Rasul adalah roknya. Emang lafaz hadisnya Rasul menyentuh kakinya Sayyidah Aisyah, menyentuh bagian kakinya Sayyidah Aisyah secara normal ya, secara teks tulisannya begitu. Tapi kita harus mikir, masa Sayyidah Aisyah tidur telanjang? Nah, coba pikir. Itu sampai segitunya tuh pengkritisan dalam istinbat hukum ya. Coba teman-teman pikir. Mungkin nggak seorang istri Nabi ya, tidur kagak pakai celana? Gitu. Mungkin nggak? Kalau teman-teman tidur pakai sempak masih mungkin ya. Nah, itu istrinya Nabi. Istrinya Nabi kemungkinan besar dia pakai celana atau ada penghalang atau seenggaknya selimut lah, ya kan? Seenggaknya ada selimut untuk menutupi tubuh beliau. Maka kemungkinan besar yang disentuh sama Nabi, ini hasil ijtihadnya ulama mazhab Syafi'i, kemungkinan yang disentuh adalah hailnya, satirnya. Jadi bukan kaki secara langsung, paham ya? Nah, jadi kritisnya di situ. Begitu pula dengan mencium kening Sayyidah Aisyah. Oke lah, Nabi mau berangkat sholat, nggak mungkin syahwat, ya, diciumlah kening Sayyidah Aisyah. Oke lah, Nabi tujuannya untuk berdakwah, nggak mungkin hubungan badan mencium kening Sayyidah Aisyah. Nah, kan jelas di situ karena Nabi pengen dakwah. Ya, dalam riwayat lain karena Nabi pengen melaksanakan sholat. Nah, pertanyaannya kemudian lagi-lagi dikritisi dari segi sisi Sayyidah Aisyahnya. Mungkin nggak Sayyidah Aisyah saat itu nggak pakai kerudung? Ketika suaminya minta izin sama dia, pamit sama beliau untuk berangkat dakwah, untuk berangkat ke masjid, untuk sholat, mungkin nggak Rasul itu berhadapan dengan Sayyidah Aisyah yang nggak pakai kerudung? Mungkin nggak yang dicium itu langsung keningnya Sayyidah Aisyah? Nah, ini dikritisin ya. Nah, sekarang jangankan Nabi, jangankan Nabi, istrinya ustaz aja pakai kerudung, kan begitu. Jangankan Nabi, istrinya ulama, istrinya kiai, istrinya habaib, ya, kecuali entah istrinya teman-teman yang nggak tahu juga ya. Nah, kecuali istri yang nggak ngerti taat sama perintah agama ya. Kalau yang ngerti agama, walaupun di rumah dia pakai kerudung. Istri saya kalau di rumah tetap pakai kerudung. Ya, kalau buka pintu atas, kecuali kalau lagi tidur nggak pakai kerudung. Tapi kalau lagi dibuka di bawah, walaupun di bawah pakai kerudung tetap. Beda istrinya ustaz ya, beda ya. Bukan dicapai Mas Abi ya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau istrinya kiai, istrinya ustaz, istrinya ulama gitu ya, istrinya habaib aja sampai segitunya, apalagi istrinya Nabi gitu kan. Apalagi kalau kita lihat dari segi latar belakang ya, di mana ada niqab di situ di zaman Nabi ya, cadar ya bahasa kita, pakai niqab, kemudian diputerin lah ke kepala gitu ya. Karena kerudungnya zaman dulu tuh begitu. Jadi jangan teman-teman bayangin kerudung kayak sekarang tinggal pakai, enggak. Kerudung zaman dulu itu satu bahan yang kemudian dipakai buat penutup kepala. Gitu. Jadi kemungkinan sangat besar sekali yang dicium sama Rasul adalah hail, satir. Sangat mungkin sekali yang dicium Rasul itu bukan langsung kening, ya, bukan langsung atau pelipisnya, bukan langsung dahinya, bukan langsung jidatnya, tapi ada hail di situ. Jadi kemungkinan besar yang dicium adalah hailnya Sayyidah Aisyah, satirnya Sayyidah Aisyah, bahan yang menutupi keningnya Sayyidah Aisyah. Walaupun dibasahin hadis mencium kening Sayyidah Aisyah, ya kan ribet ya. Kalau dibahasain, Rasul pernah suatu ketika pergi ke masjid, pergi berdakwah, sebelumnya mencium kening Sayyidah Aisyah yang ada jilbabnya. Repot ya. Kan cukup dengan mencium keningnya, kan gitu kan. Rasul ketika sholat, di mana Sayyidah Aisyah kakinya menjulur, menyentuh, memberikan kode pada Sayyidah Aisyah supaya kakinya menaklukkan, itu cukup ya. Maksudnya dari segi penilaian hadis loh. Kan nggak mungkin didetailin bahwa Sayyidah Aisyah itu pakai selimut, pakai satir, pakai nggak begitu kan? Ah maksudnya ya. Sama kayak tadi bahasa, wah itu orang hilang akal, itu orang nggak punya otak. Itu kan perlu ditafsirin lagi, bukan dalam artian harfiah nggak punya otak, bukan.
Bukan artian akalnya hilang, enggak, akal tetap ada, otak tetap ada, yang hilang itu kan fungsinya. Paham ya? Nah, makanya ya terserah teman-teman mau pakai madhab Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, terserah ya. Tapi ini saya kasih tahu secara istinbat hukum, ya, pengambilan dasar hukumnya seperti itu. Ya masing-masing ulama madhab itu punya ijtihadnya sendiri, gitu ya. Imam Malik, Imam Hanafi punya ijtihad kayak tadi, ya, imam kita, Imam Malik kita, Imam Syafi'i punya istinbat seperti itu. Nah, ibu mertua, nah itu baru enggak. Nah, ibu mertua statusnya sama kayak ibu kandung. Bapak mertua statusnya sama kayak bapak kandung. Jadi walaupun dia musyawarah karena pernikahan, tapi ila yaumil kiamat, ya, sampai kita mati, sampai istri kita mati. Kecuali ada pengecualian nanti di beberapa madzhab fikih ya, kecuali istri atau si suami itu belum sempat hubungan badan, itu ada pengecualian. Jadi andai kata ada seorang laki-laki nikah sama seorang perempuan, ya, nikah, saya terima nikahnya gitu ya, dan selesai. Nah berarti kan ibunya si istri jadi mertua ya, jadi ibu mertua. Nah seketika itu juga sama si suami ditalak istrinya, belum hubungan badan, belum jima, ditalaklah si istrinya. Kamu saya ceraikan sekarang juga. Tuh kenapa mas, kita baru nikah? Ibumu lebih cakep. Ibumu lebih cakep, saya kawin sama ibu kamu aja. Itu boleh ya. Kenapa? Karena belum disetubuhi, belum hubungan badan, belum dijima. Tapi kalau sudah dijima, maka sampai kapanpun seorang mertua ya, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi mahram walaupun secara musyawarah, tapi jatuhnya nanti jadi nasab ya. Begitu pula tadi misalnya anak ya, anaknya istri, anak laki-laki, anaknya suami, kalau perempuan itu juga jadi mahram sebab musyawarah ya. Tapi si perempuan sendiri enggak mahram dia. Si istri kita sendiri ya, istri kita nggak mahram kan kita nikahin, tapi anaknya dia itu jadi mahram kita. Jadi ada kata ada seorang laki-laki nikahin janda, janda itu punya anak, anaknya jadi mahram. Kalau seandainya si laki-laki ya udah pernah menyetubuhi ibunya lalu cerai, nggak boleh dia nikah sama anak tirinya. Paham maksudnya? Kecuali tadi ya, kecuali belum hubungan badan. Nah, nanti ngelebar intinya situ dulu. Wal khamis sudah ada pun yang kelima, wal huwa adapun dia yang kelima itu akhirun nawakidi, perkara yang terakhir yang merusak atau membatalkan wudu, itu masuk farjil adamiyyi, menyentuh alat kelaminnya manusia, bibatinil kafi, dengan bagian dalam telapak tangan. Jadi yang disentuh adalah kemaluan ya, terus yang menyentuhnya adalah bagian dalam telapak tangan, bukan bagian zohri, bukan bagian punggung telapak tangan. Min nafsihi, baik kemaluannya sendiri, wa ghairihi, atau selainnya. Kemaluan yang lain juga batal ya. Zakaron, baik laki-laki, au unsa, atau perempuan, baik dia laki-laki ataupun perempuan, jadi mutlak. Sogiron, baik anak kecil atau masih kecil, au kabiron, atau sudah dewasa, sudah besar. Wah yang saya pegang kan anak saya sendiri, batal tetap ya. Hati-hati yang laki-laki ntar punya anak mungkin nyebokin ya, mau berangkat ke musola, yang perempuan mau sholat, anaknya minta pipis mah, gitu kan. Atau bapaknya kita ya, ayah aku pipis dulu, ya pipis, kita udah wudhu ya, kita cebokin kan, kita pegangin, mau gak mau ya, batal wudhunya, jangan main sholat aja. Hayyan, baik dia hidup, au mayitan, atau mati ya, termasuk hidup ataupun mati. Jadi andai kata ada orang mandiin jenazah, jenazah laki-laki dimandiin laki-laki ya, jenazah perempuan dimandiin perempuan. Jangan dibalik ya, mentang-mentang cakep perawan laki-laki yang mandiin, nggak boleh ya. Nah, laki-laki kemudian dia wudhu, emang sunnah sebelum mandi jenazah wudhu. Walaupun ada alat, misalnya pakai busa, pakai sabun dan sebagainya, walaupun ada alat kan tetap ada kemungkinan kita bakal batal ya. Nah wudhunya dia batal, tapi kalau bagi si jenazah enggak.
Bagi si mayit enggak. Jadi andai kata si mayit udah diwudukan, udah dimandiin, udah diwudukan, lah kok kesentuh sama tangan kita. Ya kebetulan kita buka sarung tangan, kesenggol, tok ya. Ya kita punya wudhu tadi. Tadi pas lagi basuh, ya pas lagi bersihin nggak batal, soalnya kita pakai sarung tangan ya. Nah pas kita buka sarung tangan, pas kita berbalik begini kesentuh. Itu kubunya dia. Kalau pantat enggak ya. Yang batalin itu lubangnya. Ya, tapi kalau penis, dakar ya, itu kan bisa. Nah, maka ketika tersentuh dengan telapak tangan, batal wudhu kita. Nah, si lakinya sendiri, perempuan sendiri jadi mayat, itu nggak batal. Jadi nggak perlu diwuduin, nggak perlu dimandiin lagi. Langsung dikafani. Walafdul adami, dan adapun lafaz anak Adam ya, adami. Anak Adam maksudnya manusia. Lafaz al-adamiyi itu sakitun, gugur, maksudnya nggak ada. Fiba dinas hilmatni, pada sebagian naskah atau teks kitab, matan kitab. Nanti di matan lain ada yang nggak pakai adami. Ya, jadi langsung masuk farji bibatinil kafi, menyentuh farji kemaluan dengan telapak tangan. Jadi adamnya nggak ada. Ya. Wakada demikian pula qauluhu, ucapan beliau, ya, musonef kitab. Nah ini yang ke-6 nih sebetulnya nih. Wa masu khalqihi duburi ya. Tadi kan di situ sebutin khamsah ya, khamsata asya ya. Nanti teman-teman cek kalau nggak percaya di taklid ya, itu tulisannya sitata asya. Jadi ada 6 ya. Nah, ini sebetulnya yang ke-6 di sini. Wa masu halqati duburihi, yaitu menyentuh lubang lingkaran dubur. Nah, jadi bukan cuman farji, bukan cuman zakar, alat kelamin depan, bukan, tapi juga halqohnya dubur, berarti lubang dubur itu juga batal. Makanya ini disendirikan ya. Jadi kalau versi Fathul Qorib yang ini kenapa khamsah? Karena kubur sama dubur dijadiin satu gitu ya. Tapi kalau pakai versi taklid yang dulu teman-teman belajar, itu kubur sendiri, dubur sendiri gitu. Sebab kalau dubur itu nggak melingkupi apa wadahnya itu apa ya, pantat ya. Wadahnya lubang dubur kan pantat ya. Beda sama kubur, baik itu farji maupun zakar bagi laki-laki, itu tetap batal walaupun wadahnya yang dipegang. Kalau laki-laki, kalau bijinya testis ya dalam bahasa medis, bahasa kesehatan, itu nggak batal. Tapi kalau batangnya batal. Ini perempuan juga harus tahu ya, kalau misalnya ntar punya anak yang minta cebokin misalnya itu udah wudhu, megang batangnya ya batal tetap ya. Kalau buahnya ya, buah testisnya nggak batal, tapi kalau batangnya batal ya. Gitu. Nah, makanya dibedain ya. Kenapa? Karena kubur tersendiri melingkupi wadahnya, ya berarti batangnya. Begitu pula dengan vagina ya, farji itu juga melingkupi bagian dalamnya itu. Nah, sedangkan untuk dubur nggak melingkupi wadahnya. Wadahnya itu ya pantat itu ya nggak batal kalau yang disentuh pantatnya. Tapi kalau lubangnya, tempat keluar nya baru batal. Gitu. Ya. Sebab kalau misalnya disatukan, takutnya orang menyangka yang membatalkan buat laki-laki misalnya ya, untuk zakar, entar disangkanya yang batalin cuman ujungnya doang yang lubang. Gitu. Ya, entar disangkanya kayak lubang dubur. Padahal enggak, batangnya pun membatalkan wudhu kalau disentuh. Paham maksudnya ya? Nah gitu. Ayil adami, maksudnya anak Adam, ya keturunan Nabi Adam, manusia. Itu yunkidu, bisa membatalkan. Alal qaulil jadidi, menurut pendapat atau menurut qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ingat ya, Imam Syafi'i punya dua qaul. Qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim itu qaul terdahulu, waktu Imam Syafi'i masih berada di Irak ya. Imam Syafi'i kemudian hijrah ke Mesir. Nah, qaul yang Imam Syafi'i ungkapkan, fatwakan di Mesir, itu qaul terbaru, namanya qaul jadid ya. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua qaul, qaul qadim sama qaul jadid. Qaul qadim yaitu ketika dulu Imam Syafi'i masih berada di Irak. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Qaul yang disampaikan, fatwa yang disampaikan Imam Syafi'i di Mesir disebut qaul jadid, qaul terbaru.
Nah, menurut kaul jadid, ya, menurut kaul yang terbarunya Imam Syafi'i, ya, menyentuh lubang dubur anak Adam itu bisa membatalkan wudhu, makanya dipisah. Wa alal qadimi, sedangkan pada qaul qadim atau qaul terdahulu itu la yang kidu, tidak membatalkan apa masul halqati, menyentuh lubang kelamin. Sementara kalau pakai qaul qadim, qaul pendapat Imam Syafi'i yang dulu waktu masih di Irak, nggak batal gitu. Jadi yang kuat adalah qaul yang jadid. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud biha dengannya halqati dubur, lubang dubur tersebut, nah ini dijelasin di sini supaya nggak gagal paham, karena jangan disangka nanti pantat juga termasuk membatalkan wudhu, enggak. Ya, yang dimaksud di sini adalah itu multaqal munfadi, yaitu tempat bertemunya lubang kotoran. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Ya. Jadi kalau wadahnya ya enggak. Ya. Wadah pantat itu. Wabiba finil kafir rohati, ya, maknanya dengan bagian dalam telapak tangan, gitu ya. Ma'a butunil asobi, beserta pula, maksudnya termasuk pula di dalamnya, gitu ya. Butun itu batin, bagian dalam jari jemarinya. Jadi bukan telapak tangan yang gedenya doang, maksudnya bukan yang ini doang ya, tapi juga bagian jari jemari ini. Ya. Wa kharaja bi batinil kafi, dan adapun pengecualian lafaz bi batinil kafi, ya, pada bagian dalam telapak tangan, pengecualiannya itu zahiruhu, ya bagian luarnya. Jadi mafhum mukhalafahnya berarti bagian luar, bagian zahiril kafi nggak termasuk membatalkan wudhu. Wa harfuhu, dan juga termasuk bagian pinggirannya. Bagian pinggirannya juga berarti nggak termasuk membatalkan wudhu kalau menyentuh bagian alat kelamin. Wa ra'usul asabi'i, dan juga ujung-ujung jari jemari. Nah, sama ujung-ujung jari jemari juga kalau menyentuh lubang alat kelamin enggak membatalkan wudhu. Wa ma bainaha, dan juga bagian di antaranya. Ya, maksudnya bagian selak-selak ya. Ini kan jari jemari kita ada selak-selak ya. Nah, itu. Nah, jadi maksudnya di sini dulu guru saya nyontohin, ya udah telapak tangan kita disatuin aja. Tek. Nah, bagian yang bertemu, itu yang disebut batinil kafi. Ya, bagian yang bertemu itu disebut batinil kafi, bagian dalam telapak tangan. Nah, ini yang menyentuh. Berarti kalau pinggir kan pinggir nih, ya kan nggak bersentuhan ya. Nah, terus bagian ujung, nah kita begini, ini kan ujung jari berarti nggak bersentuhan ya. Maka itu zohir, itu bagian zohiril kafi, bagian punggung telapak tangan dia nggak batal. Jadi yang batal itu bagian yang kalau kita gabungin di sini itu bersamaan bersentuhan. Ya, jadi kalau kita garuk-garuk pakai ini, nah, misalnya kita lagi wudhu nih, teman-teman wudhu kebetulan habis mandi wudhu, belum pakai anduk, ya, pas pakai anduk, ya walaupun makruh mengeringkan wudhu itu makruh ya, tidak haram, makruh. Teman-teman habis mandi terus wudhu dalam keadaan telanjang, ya, walaupun makruh wudhu dalam keadaan telanjang, sebaiknya jangan. Seandainya ini saya karena contoh ya, saya kasih contoh seperti ini. Jadi seandainya teman-teman udah mandi dalam keadaan telanjang wudhu, terus kemudian ambil anduk, ya, bersihin bagian leher, badan. Pas bagian bawah, ya, bagian bawah ke sini kena nih bagian alat kelamin kita, ya. Tapi yang kena bagian zohir, bagian luar, maka wudhu yang tadi kita lakukan tetap sah, jadi nggak merusak, gitu ya. Jadi kalau bagian zohir fala naqdo, maka tidaklah membatalkan. Ya. Kalau bagian zohir tadi bagian luar daripada telapak tangan, maka tidak membatalkan. Bidzalika, dengan hal tersebut. Ai maksudnya ba'da tahammuli, setelah menekan-nekan sedikit al yasiri, bagian kiri. Nah, jadi kalau kita satuin terus kita tekan, maksudnya jangan cuma begini doang ya. Kalau cuma begini doang ya berarti
masih ada bagian yang belum rapat ya, tapi harus kita tekan. Harus kita tekan gini. Nah, bagian itulah yang kalau kena alat kelamin membatalkan wudhu. Gampangnya tuh teman-teman, ya cetak aja tembok misalnya gini, tetap. Nah, gitu ya. Nah, kalau ada yang situ itu bagian dalam dari telapak tangan kita yang bersentuhan nanti membatalkan wudhu. Coba kesimpulannya, yang membatalkan wudhu satu apa? Keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur ya, kecuali air mani ya, kecuali sperma. Sperma tidak mewajibkan mandi, sperma tidak membatalkan wudhu, tapi mewajibkan mandi. Wudhu mah gak batal, tapi wajib mandi, sama aja lebih parah ya. Tapi intinya gitu. Terus yang kedua, sebab tidur, yang mana tidurnya tidak bertempat ya, maksudnya pantatnya tidak menetap pada lantai. Terus yang ketiga, hilangnya akal. Yang keempat, menyentuhnya laki-laki ya dengan kulit perempuan tanpa penghalang ya. Terus yang kelima, menyentuhnya kubul anak Adam dengan telapak tangan. Nah, kalau kita pakai yang keenam, menyentuh duburnya anak Adam dengan telapak tangan. Jadi itu kalau dibikin 6 ya. Kalau dibikin 5 berarti cuma sampai farji. Wallahu a'lam. Dan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi